Aku tuh kadang nggak ngerti, di satu sisi selalu berkata bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya Allah, tapi di sisi lain apapun yang terjadi tidak Nggak terima. diterima. Jadi kalau bukan karena manusia itu sendiri kan, gitu. Makanya ingatlah Tuhan dimanapun berada. Setiap saat tapi jangan pas susahnya aja, senangnya lupa gitu. Senangnya lupa. Ya aku ingat Tuhan. Oh, pas Pas patah lagi hati susah. gitu kan. Begitu senang lupa. Ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu, ingatlah Tuhan. Itu aja. Karena yang serba maha itu di terpilih Pak Prabowo dengan Gibran. Alhamdulillah. Tidak terpilih pun. Ya alhamdulillah. Itu kan izin Allah. Nah kita ini berdoa aja, bermohon. Kemudian berakhlaklah. Ya Allah ya Rabbi, mohon kemudahan biar aku sampai ke tujuanku. Itu tidak salah. Tapi berakhlak dan ingat selalu kepadanya. 24 jam. Berhenti ingat sampai tidur. Bangun tidur ingat lagi. Mau tahu cara dituntun dan dibimbing Allah. Ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan. Setiap saat. Dan berakhlaklah. Semenjak dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden, menurutku banyak banget hal-hal yang yang hal-hal yang menceritakan dia tidak baik. Betul. Tapi satu hal aja yang ku hormati, ku apresiasi. Sabar dan mentalnya kuat. Menurutku karena dia selalu ingat dengan Tuhan. Karena aku yakin siapapun yang selalu ingat Tuhan pasti jadi rahmat. Pendidikan sangat perlu. Punya uang sangat perlu. Punya kerjaan sangat perlu. Menjadi manusia cerdas sangat perlu. Bahkan intelek. Tapi yang paling perlu, ingatlah Tuhan. Karena dari ingat Tuhan dengan penuh ketulusan itulah diri kita akan dibimbing, dituntun, dan diridhoi sesuai kehendaknya. Bagaimana aku akan menolongmu, kata Allah. Ingat aku aja kadang-kadang. Itu pun pas susah doang. Senang lupa. Makanya di Al-Quran itu ada kalimat, ingatlah kepadaku di saat dirimu senang. Nanti akan kuingat di saat dirimu susah. Jangan susah aja ingat aku, kata Allah. Senang lupa. Terus dia mempunyai istri yang mendukung secara ridho. Dalam hidup ini ada istilah ujian. Biar tidak terasa berat akan ujian itu. Ingatlah Tuhan.
menurut pandanganku Gibran itu akan banyak bawa kebaikan buat Indonesia. Kita lihat aja. Kalaupun ada cerita-cerita salah itu mah diciptakan. Kan gitu. Terus dewasa Gibran. Apa namanya itu? Visioner. Pemikirannya tuh melewati usia. Yang aku rasakan sangat, yang aku lihat, apapun yang dia lakukan buat kepentingan banyak orang. Maksudku masih muda gitu nah. Tapi Dan aku pemikiran tidak dan merasa, mentalnya iya. nggak sama. Dan yang dengan aku umurnya. lihat, aku tidak melihat bahwa karena bapaknya presiden terus dia enggak. Masa sih nggak bisa lihat? Jangan-jangan karena hatimu nggak baik ya? Makanya nggak bisa lihat. Ya, ntar aku doakan biar baik. Biar bisa baik. lihat. Ya. Ya. Jadi hati manusia itu ibarat lampu. Lampu itu kan penerangan. Ketika di sebuah tempat itu ada penerangan, pasti akan terlihat dengan jelas semua warna dengan jelas. Nah, akan tidak jelas penglihatan kita kalau lampu itu kotor, remang-remang. Nah, remang-remang kan pasti teka-teki. Kalau remang-remang masih bisa melihat loh. Kalau lampunya mati, berarti gelap gulita. Nabrak kiri, nabrak Nah, kanan. jadi bikinlah hatimu seperti lampu, biar bisa melihat dengan jelas. Bagaimana cara membuat hati kita seperti lampu? Ingatlah Tuhanmu dimanapun dirimu berada dan kapanpun, supaya hatimu terang. Ketika hatimu terang, akan bisa melihat hal yang sebenarnya. Dan ketika hatimu terang, apapun yang engkau lihat, engkau dengar, akan engkau ucapkan dengan objektif, dengan realita, dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Kalau hatimu terang seperti cahaya karena ingat selalu kepada Tuhan, ucapmu begini, dirimu akan bisa menempatkan ucapanmu dengan yang harus dan tidak harus. Itu aja yang bisa aku tidak, ya pokoknya senang aku sama Gibran. Menurutku unik, punya daya tarik, jujur, tulus. Dan aku melihat dia tidak mengandalkan bapaknya. Satu lagi, dia adalah pribadi yang punya kesadaran. Walaupun bapakku presiden, kalau aku tidak mampu, aku yakin dia tidak mau. Ya. Walau bapakku presiden, kalau aku tidak mengerti, pasti dia tidak mau. Jadi aku tidak melihat, sekalipun bapaknya presiden, kalau bapaknya tidak bawa pengaruh baik buat Indonesia ini, manalah ada partai yang mau mengusungnya. Oh ya, partai yang mengusung dia kan ya partai senior. Masa lah mau mengusung Gibran kalau tidak ada yang diandalkan? Sekalipun bapaknya presiden, oke lah, karena bapaknya presiden, itu pun karena bapaknya bawa pengaruh baik buat Indonesia. Kalau bapaknya tidak bawa pengaruh baik buat Indonesia, manalah mau pula. Semua jadi salah karena takut tersaing. Gitu aja sih. Mending ngomong begitu. Jadi Gibran, ku jelek-jelekan dirimu, jujur aja dari lubuk hati yang paling dalam, aku ini takut kalah. Nah itu lebih baik, gentle. Daripada belak-belok, bawa ayat pula. Ya kan,
Ayat itu perkataan Tuhan untuk kebaikan hambanya. Jangan digunakan untuk